الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bermajelis ilmu dalam rangka untuk sebagai bentuk persiapan akan semakin datangnya bulan Ramadan. Tentunya zaman rahmat Allah, kita tidak ingin berpuasa seperti tahun-tahun yang lalu mungkin. Yang dimana tahun-tahun lalu kita mungkin tidak mengkhatamkan Quran. Tidak sampai selesai 30 juz. Atau mungkin kita tahun lalu masih disibukkan dengan hal-hal yang berbau dengan dunia. Padahal Ramadan momennya adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita tidak mau seperti orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang banyak berpuasa tapi puasanya itu tidak ada nilainya. Puasanya tidak ada kualitasnya, tidak ada bobotnya. Sama saja kalau dia lapar di hari-hari yang lainnya. Nabi SAW katakan tentang orang seperti ini, rubba saim laysa min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Nanti banyak orang berpuasa tapi tidak ada nilai ibadah pada puasanya, tidak ada nilai ketakwaan. Puasa yang dia lakukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Letih, capek. Di siang hari menahan lapar, di siang hari menahan haus. Tapi semua yang dia lakukan tidak ada nilainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nanti ada orang qiyamul lail, salat tarawih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak nanti orang yang memperpanjang bacaannya di malam hari, sibuk mencari masjid, mana satu juz masjid ini. Begadang solat lail, tetapi kata Nabi SAW, solat lailnya ini tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Kenapa jamaah rahmatullah? Disebutkan oleh sebagian para ulama, boleh jadi niatnya sudah rusak dari awal. Ada tendensi-tendensi yang lainnya, bukan karena lillah. Makanya dari sekarang Pak, kita sudah memperbaiki niat kita. Apa tujuan kita ibadah? Antum datang subuh hari jauh-jauh Pak. Mungkin ada yang di Telok sana, ana dari Antang ke sini. Kita tinggalkan aktivitas dunia kita sejenak, kita datang di tempat ini, pertanyakan apa niat kita untuk datang di tempat ini. Jangan karena hanya dipanggil si fulan, malu tidak hadir, jangan. Atau jangan karena hal-hal yang lainnya, mumpung lewat singgah dulu sebentar lanjut lagi, jangan. Benar-benar kita datang di tempat ini dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah rahmatullah, Ramadan dia tidak sama dengan bulan yang lainnya. Ibarat tamu, dia tamu spesial. Bagaimana kita menyambut tamu spesial? Apakah dengan biasa-biasa saja? Apakah dengan tidak ada perasaan senang? Tentunya orang-orang beriman menyambut bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lainnya. Atau tidak sama dengan keadaan orang-orang yang memang Ramadan buat mereka itu tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Memang menurut mereka Ramadan itu bulan biasa, sama dengan bulan yang lainnya. Sehingga kadang kita melihat mereka, subhanallah, masih bergelut dengan dosa. Di bulan Sya'ban ini yang seharusnya sudah menata diri, menata batin,
mereka masih bergelut dengan dosanya. Masih nikmat dengan lalainya. Itu pun kalau datang bulan Ramadan, naam, mereka mungkin berpuasa. Tapi puasanya tidur terus. Mulai dari sahur nanti mau bangun kalau mau buka. Baru pergi mandi. Itu pun sholat tarawihnya di mana? Di tempat buka bersama. Makan sahur, tidur lagi. Itu terus. Kenapa? Karena memang apa zaman rahmatullah. Sebagian orang berpuasa bukan memang dalam rangka untuk meraih takwa, bukan. Sebagian orang berpuasa mengatakan momennya saya diet. Ada orang seperti ini, ada zaman tertentu. Orang berpuasa hanya sekedar diet. Bagaimana menurunkan berat badan? Kesempatan ini. Kapan lagi saya berpuasa 30 hari menurunkan berat badan? Na'udzubillah. Ada juga orang berpuasa karena tidak enak. Nah, ini biasanya nanti yang bukber ini. Tiap malam bukber saja. Apa itu bukber? Buka bersama saja kerjanya. Kita akan menyaksikan banyak nanti warkop tempat makan itu yang full. Itu yang penuh. Kenapa? Jangan rahmatullah. Karena di otak mereka memang sudah tidak ada untuk beribadah. Tidak ada untuk beribadah kepada Allah. Sekedar untuk bagaimana sebentar malam ngumpul. Nah, makanya muncullah nanti puasa bukber plus reuni. Ini kita akan banyak saksikan zaman rahmatullah. A'udzubillah, nasallahu salamatan wa afiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini judul pembahasan kita sebagaimana flyer yang tersebar. Bagaimana kita berpuasa tapi puasa kita itu nilainya takwa. Ini Pak yang Allah inginkan dalam puasa kita. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan puasa tersebut. La'allakum tattaqun. Illanya apa? Illanya apa ikhwan? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian dengan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Kalian meraih ketakwaan itu. Ini banyak orang tidak paham. Kadang orang mengatakan, apa itu takwa? Kita zaman rahmatullah mungkin belum sampai ilmunya. Kita mungkin mengatakan, takwa aja mau didapat. Kan begitu. Banyak orang sekedar mengatakan, puasa tujuannya takwa. Takwa itu apa? Manfaatnya apa? Kan begitu Pak. Orang kalau bekerja, melamar kerja, kemudian bekerja pagi, siang, sore, malam. Apa yang mereka ingin dapatkan, Pak? Apa yang ingin mereka dapatkan? Hasil. Apa hasilnya? Nih pajama tahu, kita panggil orang bekerja, bantu gak dulu tanam padi. Pasti orang berpikir, apa nak kiku apa? Apa nu kasihkan, nak? Kan begitu, Pak ya? Selalu orang hitung-hitungan ketika dimintai tenaganya. Karena orang tidak mau dipekerjakan gratis. Betul tidak ini? Kecuali kita mungkin yang udah paham agama, ada masjid yang mau dibangun, ayo bismillah. Kenapa? Karena kita kejar pahalanya. Sama misalnya ada teman kaya panggil kita, antum ikut atau tidak? Kalau ada teman kaya panggil, pasti ikutlah, minimal makan-makan. Kan begitu. Ayo ngopi-ngopi, ya bismillah. Di mana kita ngopi? Di sana. Berjam-jam duduk nongkrong di kopi, ini juga tidak bagus. Walaupun warkop dikatakan warkop tidak ada musiknya, tidak ada apa namanya campur baurnya, tapi antum duduk-duduk lama-lama di situ ngapain juga? Ya, jangan merusak waktu-waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Duduk nongkrong di warkop berjam-jam, tidak tahu juga yang dicerita apa. Ya, sekarang ini banyak bapak-bapak yang suka menggosip juga. Yang tadinya ibu-ibu dia, sekarang bapak-bapak suka menggosip. Di mana? Di warkop. Subhanallah jamaah rahmatullah. Maka apa hasil yang kita ingin raih dalam ibadah puasa adalah takwa.
Takwa itu Pak luar biasa sekali manfaatnya dalam hidup kita. Dengan takwa, apa kata Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata para ulama, takwa itu memperbaiki hidup dunia dan akhirat. Banyak orang disempitkan rezekinya karena dia tidak bertakwa. Banyak orang galau dalam hidupnya karena tidak bertakwa. Banyak orang rusak rumah tangganya karena tidak bertakwa. Intinya takwa itu, Pak. Allah ingin dengan puasa itu kita mendapatkan derajat takwa dan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Jadi bukan main-main, Pak, itu derajat takwa itu. Dan begitu pula takwa adalah sebab mendapatkan surganya Allah dan diselamatkan dari api neraka. Jadi jangan main-main dengan ketakwaan itu. Besar manfaatnya bagi diri seorang hamba. Bagi diri seorang hamba. Nah, ini yang kita kejar. Ya, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan karena lillahi ta'ala, kita kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi zaman rahmat Allah, agar puasa kita bernilai takwa, ini yang kita mau. Ini yang kita akan bahas semaksimal mungkin waktu yang kita miliki. Tapi sebelumnya zaman rahmat Allah, kita sampaikan kepada antum, adalah Nabi kita adalah orang yang banyak berpuasa. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan jangan ditanya. Nabi SAW selalu terdepan dengan para sahabatnya. Sekarang pembahasannya adalah Nabi kita itu suka puasa sunnah. Hampir mungkin dikatakan kebanyakan hari-hari Nabi SAW itu puasa zaman tertentu. Puasa. Bahkan kadang beliau habis sholat subuh, zikir, kemudian pulang ke rumah istrinya, ke rumah Ibunda Aisyah atau yang lainnya, dan beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Beliau bertanya. Maka ketika istri-istri beliau mengatakan tidak ada yang bisa dimakan, ya Rasulullah, apakah Rasulullah SAW itu marah, membentak istrinya? Tidak. Nabi hanya mengatakan inni shaim. Kalau begitu saya berpuasa saja. Lihat zaman rahmat Allah. Nabi itu teladang dalam segala hal. Terkhusus kita, bagi para suami, bagaimana menjadi suami yang baik dalam rumah tangga. Coba lihat Nabi kita SAW. Nabi kalau ada makanan, beliau makan. Atau ketika berpuasa, beliau tidak makan. Atau ada makanan yang beliau tidak suka, tidak mencela. Beliau tinggalkan dan tidak makan. Dan kalau tidak ada makanan, dan beliau ingin makan, maka beliau hanya mengatakan ini shaim. Saya kalau begitu berpuasa saja. Ini mengajarkan kepada kita, hidup itu jangan hal-hal yang hanya seputar perut saja. Syahwat perut. Ada orang, Pak, pusing mau makan apa pagi ini. Sebentar pusing, mau makan apa sebentar kita ini. Ada orang tidak afdol hidupnya kalau tidak lengkap makanannya. Persoalan perut. Sebentar selalu dia berpikir, di warung mana kita sebentar makan. Hidupnya hanya seputar dengan syahwat makan. Sibuk dengan makan. Apatah lagi sebentar ini, buka puasa kita, ya kadang kita ini milih-milih, mau makan apa. Bahkan dia mengatakan tidak lengkap berpuasa, buka puasa kalau tidak ada jalan kotikna. Tidak ada kolaknya, tidak ada es buahnya, seluruhnya ingin dimakan. Itulah syahwat sebagian manusia yang tidak paham apa tujuan dari berpuasa tersebut. Dan antum tahu tidak, Nabi itu tidak neko-neko hidupnya. Tidak banyak menuntut harus makan ini, harus makan itu, tidak. Nabi kita SAW, bahkan beliau zaman rahmat Allah, banyak didapatkan beliau sahur dan berbuka dengan apa? Aswadan. Antum tahu aswadan itu apa? Hanya kurma dan air minum, itu saja. Tidak banyak menuntut.
Tidak banyak mencari-cari. Apa mak yang kita mau makan? Pusing. Ditanya istrinya. Apa sebentar di Pak bukai mak? Itu bagus mak. Cendoloknya itu sana bagus. Sibuk dengan bagaimana buka puasa. Bahkan lebih ekstrim lagi nanti. Ada orang ngaburit. Apa ya ngaburit ya? Betul tidak Sohi? Ya. Ngaburit atau ngaburit? Ngaburit. Ngaburitnya bukan di BTP. Di sentral sana. Jam 4 keluar nih. Ngaburit di mana itu yang di masjid daerah Kuba ya, Kuba 99 ya, daerah situ ya, banyak sekarang orang lari-lari di situ. Ngaburitnya di sana zaman rahmatullah. Untuk apa? Habiskan waktu biar cepat berlalu. Karena memang momen jam 4 menuju jam 6 di situ cipu-cipuru na orang. Banyak orang mulai tumbang, banyak orang tidak mulai mengaji, zikir. Kenapa? Karena sudah di situ puncaknya lapar di situ. Karena tidak terbiasa berpuasa. Akhirnya apa? Panggil teman, kita ngaburik saja di di sentral. Bukan di BTW Pak, keliling, sengaja keliling. Kenapa? Supaya habiskan waktu, supaya cepat berlalu itu waktu. Padahal zaman rahmatullah. Ada momen yang paling terbaik yang Allah berikan. Makanya Allah berikan di antara doa mustajab itu di akhir waktu puasa. Menjelang buka puasa, Allah berikan satu lagi ibadah yang paling terbaik. Apa itu? Lisaim inda fitrihi da'watan la turat. Orang yang mau menjelang buka puasa, di akhir dia berpuasa, itu ada tempat kita mustajab berdoa. Tapi sayang, sangat disayangkan, banyak orang masih sibuk di tempat pembelian buka puasa. Sibuk masih mencari-cari. Apa ini enak sebentar dimakan ini. Dibeli semua. Mau kolaknya, mau onde-ondenya, mau cendoloknya. Sebentar minum saja seteguk kenyami. Selebihnya buang. Ini yang syaitan mau Pak. Bapak Ibu sekalian. Syaitan mau. Ente ibadah tapi nol. Ini syaitan ini mau. Kau capek, kau lapar, kau haus. Tapi nol. Kenapa? Tidak ada nilai ketakwaan dalam puasanya. Ini yang kita tidak mau. Puasa tapi tidak meraih takwa. Puasa tapi tidak meraih ibadah. Zaman rahmatullah. Tahun ini puasa yang terlalu banyak pikir, maka buka puasa apa sebentar. Buka puasa apa sebentar. Jangan sibuk berpikir di mana lagi ini bukber. Jangan sibuk, bahkan ada yang lebih ekstrim Pak. Satu Ramadan sudah sibuk, pakaian apa nanti itu seragam tak? Sudah mulai dicari-cari pakaian seragam. Itu awal Ramadan Pak. Jadi benar-benar zaman rahmatullah. Puasa itu bukan mempersibukkan diri untuk makan. Bukan Pak. Itu bukan momennya untuk sibuk makan itu puasa bulan Ramadan. Masih bisa kita cari. Jangan lagi Ramadan itu dijadikan sama dengan bulan yang lainnya. Kalau yang bulan yang lainnya kita sibuk makan pagi, siang, sore, malam sudah cukup Pak. Siapkan kurma dan air minum. Itu saja sudah cukup. Karena memang puasa kita Ramadan ini adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu, terutama hawa nafsu perut. Yang banyak orang karena perutnya mencuri. Yang banyak orang karena perutnya korupsi, nepotisme, takut lapar, takut tidak makan. Padahal Allah sudah menanggung rezeki kita. Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Adalah Nabi SAW itu banyak berpuasa. Padahal istri Nabi itu ada banyak. Berapa istri Nabi SAW? Ya supaya antum tidak ngantuk. Berapa istri Nabi SAW? Ada berapa zaman rahmatullah? Berapa? 9. Menghampiri benar. Berapa zaman rahmatullah? 11. Benar. Benar. Istri Nabi SAW itu kisaran 11 atau 12. Ini khilaf di antara para ulama. Kenapa khilaf? Karena
mereka berselisih tentang Maria Kiptia. Apakah Maria Kiptia ini istri Nabi atau dia apa? Budak. Itu saja. Sofia bintu Hayy yang dari Bani Israel ini istri Nabi atau budak juga? Sepakat semua para ulama dia istri Nabi. Yang diperselisihkan adalah Maria Kiptia yang dari Mesir ini. Apakah dia budak atau istri? Itu saja. Nah, sehingga kalau lepas dari perselisihan, maka istri Nabi SAW itu ada 12. Kalau Maria Kiptia tidak perselisihkan. Adapun sebagian para ulama mengatakan dia bukan istri tapi dia budak, sehingga Maria Kiptia ini tidak dikategorikan istri Nabi SAW, sehingga istri Nabi SAW itu antara kisaran 11 atau 12. Tapi zaman rahmatullah. Bersama dengan itu Nabi kita kuat puasanya, Pak. Ini membantah orang-orang kafir yang sering melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa zaman rahmatullah? Orang kalau di pikirannya ibanya istrinya berarti sibuk apa saja? Sibuk dengan istrinya saja. Betul tidak? Nah, ini membantah kepada mereka. Nabi kita meskipun banyak istrinya, bukan berarti syahwat di bawah perutnya itu saja yang dikerjakan. Nabi SAW itu banyak puasa di siang hari dan banyak qiyamul lail di malam hari. Antum baru satu sudah tepar puasa, sudah tepar qiyamul lail. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau presiden, Pak. Kepala apa? Kepala negara. Banyak urusannya, banyak masalah. Bersamaan dengan itu, kuatnya ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kepala rumah tangga, mengurus istri-istrinya, anak-anaknya. Tapi tidak menghalangi mereka ibadah. Kita ini baru satu istri. Itu pun suami di bawah tahanan istri. Nah, ini dia. Allah. Masya Allah. Urusannya cuma sedikit, tapi malasnya ibadah minta ampun. Itu kita, Pak. Qiyamul lail, jangankan 11 rakaat, 1 rakaat saja, batalana Ustaz. 1 rakaat saja, Pak. Kita ini qiyamul lail susah, sangat susah. Berat. Apalagi baca Quran, lebih banyak baca apa, Pak? Medsos. Hati-hati perbudakan HP di bulan Ramadan. Ini juga penting dibahas sebenarnya. Sebagian orang jadi tahanan HP, Pak, diperbudak dengan benda. Dahulu Nabi SAW katakan, binasalah orang yang diperbudak dinar dirham. Binasa dia. Orang yang dibodoh-bodohi dengan dinar dengan dirham. Kan ada orang seperti itu, dibodoh-bodohi dengan dinar dengan dirham. Diperbudak. Ikut hawa nafsu. Sebagian orang, Pak, kalau punya harta nggak bisa bersabar dia, ya kan? Ada yang mobilnya, beli mobil lagi. Ada yang rumahnya, beli mobil lagi. Ya, itulah manusia, Pak. Tidak ada pernah merasa cukup dalam dirinya. Sebentar lagi kita akan melihat orang-orang lebih bersemangat mengejar dunia dari ibadah di bulan Ramadan. Yang seharusnya di Ramadan itu sibuk ibadah, tapi ada orang di bulan Ramadan sibuk cari fulus. Dilarang Ustaz jual beli di bulan Ramadan? Tidak dilarang. Momennya Ustaz, karena memang ada bahan benda jual beli nanti di Ramadan itu laku keras, banyak untungnya. Misalnya apa? Zaman rahmatullah, jual apa? Jual kurma. Apalagi? Baju. Tidak afdol lebaran yang Ustaz kalau tidak ada baju baru. Padahal laisal id liman labisal jadid. Lebaran itu tidak identik dengan baju baru, Pak. Tetapi Id, Lebaran itu Idul Fitri dengan Idul Adha
diidentik dengan apa? Bertambah takwa. Ngapain baju baru kalau keluar dari Ramadan dalam keadaan dimurkai Allah? Naudzubillah. Hati-hati zaman Rasulullah. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya agar kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang benar-benar menghabiskan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan dijadikan bulan yang lainnya. Tapi zaman rahmatullah. Kita akan membahas agar puasa kita bernilai takwa. Tidak diragukan lagi. Ya, Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Dia adalah bulan yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, "Idza kanat awwalu lailatin min syahr Ramadan, suffidat syayatin wa mardatal jin wa ghuliqat abwabun nar, falam yufta minha bab, wa futihat abwabul jannah, falam yuqlaq minha bab, wa yunadi munadi, ya baghila khair akbil, wa ya baghi syar aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika kulla layla, wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini kabar gembira buat kita Bapak Ibu sekalian. Kita tahu kita ini mau mati, Pak. Tidak ada jalan keselamatan dari kematian. Karena Allah telah memberikan kepada kita semuanya jatah umur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian kita, Pak, hanya nunggu waktu. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada langkah yang pasti dalam hidup ini kecuali langkah menuju kematian, Pak. Tidak ada langkah yang pasti, Pak, di dunia ini. Kadang orang berpikir, ini nanti kita akan buat usaha begini, Mak. Kita akan begini, begitu, kumpul teman, ayo kita gabung, kita sistem mudharabah, dimatangkan bagaimana manajemen marketing, dimatangkan bagaimana sistem menjual, apa yang kita mau jual. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti, Pak, di dunia ini. Langkah manusia tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali langkah menuju kematian. Itu yang pasti, Pak. Kita ini yang tidak pasti-pasti, semangat, Ki. Belum tentu dapat rezeki, belum tentu untung. Kadang kita semangat, jor-joran, habiskan uang. Sementara yang pasti ini kita mau mati, lalainya luar biasa, Pak. Masih suka maksiat-maksiat. Umur, Pak, sekarang berapa umur tak ini? Saya lihat sudah ada yang memutih. Itu sudah tanda itu. Jangan lagi, Pak, terlalu banyak gaya dalam hidup. Apa yang kita mau kejar? Nabi SAW ingatkan kepada kita, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Anak Adam semakin tua, semakin talek-talekan, kata Nabi SAW. Apa itu? Semakin panjang angan-angannya dengan dunia dan semakin gila dengan harta. Ini bahaya, Pak. Orang, Pak, kalau semakin tua seharusnya semakin apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang banyak didatangi masjid, tempat ngaji, tempat kajian, yang banyak dipegang Quran. Karena dia mau mati. Bukan yang semakin dibesarkan ambisi dengan dunia. Ini nanti ini ada uang 200 juta, apalagi mau dibikin ini. Semakin sekek lagi bersedekah. Ngapain, Pak? Kita numpuk-numpuk harta. Semuanya akan ditinggalkan. Antum kalau mati nanti, istrinya antum cuma katakan apa? Tunggu masa iddah. Bunting isen riboko. Namanya manusia, Pak. Berapa lama istri ingat, Ki, Pak? Kodo umburan nengku, itu malam pertama. Kodo umburan nengku, suamiku, tercintaku, sayangku, yang paling sayang sama saya. Lewat beberapa bulan ada yang mau lamar, tunggu masa iddah beberapa hari lagi. Lanjut. Tidak ada zaman Rasulullah. Apa yang antum cari di dunia ini? Anaknya antum tinggal tunggu apa? Satu kata. Tunggu harta warisan. Tinggal antum dalam kubur. Berhari-hari orang sudah lupa antum. Itu siapa nih? Kudong bajina.
Bulan kedua, bulan ketiga, setahun. Oh, antum sudah tidak diingat. Tinggal antum sendiri dalam kubur. Siapa yang menemani antum dalam kubur? Amalan, Pak. Amalan yang kadang malasku saya. Malas ki. Futur ki. Lobet. Hanya dicas dengan majelis ilmu. Inilah dunia zaman tertentu. Apa yang antum harapkan dari dunia? Jibril berpesan kepada Nabi kita SAW, Ishma syita fa innaka mayyit. Hidup sesukamu Muhammad, tapi kau ingat kau mati. Biar bintang 5 Pak di sini, ditambah 6. Pak Jejer pun 10. Mati Pak kita. Apa yang kita cari dunia? Biar kekayaan tak, kekayaan seperti apa? Berapa deposito tak di bank Pak? Anda bangga dengan itu? Tidak. Anda seharusnya bangga, alhamdulillah ya Allah. Bangga dalam diri Pak ya, jangan bangga dalam di majelis ilmu. Sudah mau saya bangun 10 masjid itu? Cerita. Bukan. Artinya la fakhra illa fakhru tuqa qadan idza dhammahul mahsyaru. Tidak ada kebanggaan bagi diri seorang mukmin kecuali mereka membawa dirinya kepada Allah dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah. Uang Pak kalau banyak di bank tidak diapa-apain, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya Pak. Kelak anak Adam mengatakan mali mana hartaku ya Allah, mana hartaku ya Allah. Kata Allah, kau sudah makan, itu kau makan. Kau sudah pakai, itu kau beli pakaian. Nah, ini Pak bagian kita ini gambar-gambar semua, nanti ini hisapnya Pak, nanti ini bagaimana nanti ini hisapnya Pak. Pakaian yang kita pakai Pak, ini akan dihisap. Antum tahu tidak? Saya lupa namanya. Di antaranya sahabat yang mulia. Saya lupa namanya. Mudah-mudahan saya ingat. Dia gubernur kota Hims yang ketika di zamannya Khalifah Umar dia diangkat jadi gubernur. Dan tahu tidak pakaian yang dia punya cuma satu. Saya lupa namanya sahabat ini. Padahal saya sering cerita. Yang kata para ulama, rajulun ishtara dunya bil akhirah. Dia laki-laki yang menjual dunia untuk mendapatkan akhirat. Kalau kita jual akhirat Pak untuk mendapatkan, ngaku sendiri kan? Kita ini Pak ngejar dunia, lupa akhirat. Subhanallah jamatullah. Ya kadang kalau dulu ke setting seperti ini, saya terbongkar kisah kepala tak, hilangi syubhat. Kenapa? Karena kalau kita keluar, yang kita jadikan pembisik siapa? Syaitan. Syaitan yang jadi penasehat tak. Yang mau terlalu bertakwa, biasa-biasa bisa aja. Melenceng lagi. Makanya kalau masuk antum lagi masjid, adem lagi ya Allah. Dinasihati lagi antum. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang beriman. Karena kadang kita Pak memang lalai Pak. Lalai dengan urusan akhirat. Lalai sebentar lagi mau Ramadan. Coba sebentar keluar Pak, sebentar. Ada yang lobet kisah. Sebentar bisa dicaski lagi. Itulah kita Pak. Keimanan kita tidak pernah stabil. Maka zaman rahmatullah, Nabi SAW berikan kepada kita motivasi. Ini Ramadan yang datang kepada kalian, yang apabila di malam pertamanya, apa kata Nabi SAW? Itu syaitan pentolang-pentolang bos-bosnya jin dibelenggu. Supaya apa? Kita nih yang memang kualitas ibadahnya kurang Pak, ada kesempatan untuk beribadah. Ini jawabannya kenapa syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Supaya kau dapat rahmatnya Allah, walaupun tidak banyak, ada kau dapat. Yang kalau di bulan yang lainnya susahnya minta ampun. Susah Pak, susah. Ada orang Pak, bulan-bulan yang lainnya nggak pernah sholat, nggak ada puasanya, nggak ada bacaan Qurannya. Minimal di bulan Ramadan kau dapat itu. Ini alasannya kata para ulama. Kenapa Allah membelenggu syaitan? Para jin yang selama ini membisikkan manusia kejelekan, supaya kalaupun tidak banyak,
Minimal ada kau dapat kebaikan di bulan Ramadan. Rugi Pak, tidak dapat kebaikan Ramadan. Kata Nabi SAW, Rogima amfumri'im adraka Ramadan thumman salakh falam yughfarlah. Celaka itu manusia. Dia dapatkan Ramadan, selesai Ramadan, tidak mendapatkan ampunan sedikit pun. Sampai Nabi SAW katakan demikian. Padahal Allah sudah apa? Ini syaitan dibelenggu Pak. Dibelenggu syaitan agar yang ada imannya walaupun sedikit, kau bisa baca Quran. Kalaupun tidak bisa 30 juz, ada kau bisa baca Quran. Kasih sayangnya Allah Pak sama hambanya itu Pak luar biasa Pak. Yang kadang kita ini berburuk sangka dengan Rabb kita. Allah, saya sudah mas sholat ini ya Allah, kenapa begini jadi rezeki? Sebagian kita Pak mungkin berburuk sangka dengan Allah. Ya Allah, hidupku ini melarat ya Allah. Makan pas-pasan. Dua jawabannya Pak. Kata ini pernah dibahas oleh guru kita, Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr Hafizullah Ta'ala Anhu, ketika beliau menukil sebuah hadis yang sangat indah. Ada di antara hambaku, kata Allah, tidak akan mungkin baik akhiratnya kecuali aku berikan kemiskinan. Andaikan aku lampangkan hartanya, ain remoi lewat ke masjid Pak, di Nusantara di sana didapat ilam itu jenggo kah, tidak ada mikopiana, bajunya baju kos, celana jeans, di tangannya ada sebuah sesuatu yang itu Pak, kalau kita diberi kekayaan Pak. Sebagian orang tidak bisa selamat dengan kaya. Allah katakan, kalla innal insana la yatagha. Ada orang diberi kekayaan deh, tampona luar biasa, berona luar biasa. Ada Pak orang seperti ini? Ada. Kita Pak kadang nilai orang, ini orang kaya, ini orang miskin. Berbeda sikap kita. Na'udzubillah. Kalau orang kaya datang, oh iya kering, apa kering kita mau? Subhanallah. Itu Pak kalau orang kaya datang kepada kita, kadang kita nunduk, merendahkan diri di depan mereka. Padahal kaya itu ujian. Miskin juga ujian Pak. Makanya kalau kita diuji dengan kefakiran zaman rahmatullah, ya kita harus bersabar. Dilapangkan rezeki kita harus banyak bersyukur. Tapi banyak orang yang susah lepas dari ujian ini. Diuji kemiskinan, dia buruk sangka sama Allah. Diberi sedikit nikmat dunia, dia pongah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan Pak dibelenggu di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Kau yang tidak pernah sholat, kau bisa sholat. Kau yang tidak pernah berpuasa, dengan syaitan dibelenggu, kau bisa berpuasa. Ada iman yang menggerakkan hatimu. Apatah lagi yang tidak pernah keluarkan uang, gigi, sikke. Tidak pernah berinfak di jalan Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kau terpacu, bergairah bersedekah, yang selama ini uang yang kau tumpuk, uang yang kau sayang. Saya tanya Pak, orang sayang uang dengan orang itu sayang dengan uangnya atau tidak? Sangat banget. Itulah kita Pak. Siapa yang katakan Allah? Kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma. Benar-benar kau itu manusia suka dengan yang namanya fulus. Itu Allah Pak sampaikan kepada kita, sifat manusia itu cinta dengan harta mereka. Cinta. Makanya dikatakan ar-rajulu syuja', laki-laki pemberani itu adalah mereka diantaranya suka dermawan. Itu pemberani Pak. Kenapa? Karena dia berani mengeluarkan hartanya di jalan Allah yang belum tentu mungkin secara kasat mata at-tolo-tolo kan mako. Wasulu doe no. Kan begitu Pak ya, kadang syaitan dari kalangan jin dan
manusia. Pembisik kita. Ngapain ente umroh di bulan Ramadan? Mahalnya lagi. Berapa sekarang umroh di bulan Ramadan, Pak? Apalagi tikaf. Sampai 40 juta, Pak. Dapat itu orang apa? Mobil second. Kan begitu, Pak. Kadang syaitan membisikkan dalam diri kita. Ngapain mengeluarkan duit? Yang antum belum tentu dapat. Kan seperti itu syubhatnya. Tapi zaman terakhir Allah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, katakan, wa quligat abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Sehingga kesempatan, ya makanya orang-orang soleh sebelum kita, itu selalu mengharap meninggal di bulan Ramadan. Orang-orang soleh sebelum kita, Pak, saking senangnya bulan Ramadan, mereka berharap meninggal di bulan Ramadan. Sekarang bertanya, Pak, apa antum mau mati di bulan Ramadan tahun ini atau tidak? Belum siap, Ustaz. Cicilan masih banyak. Anak-anak masih kecil. Belum ada rumah untuk istri, Ustaz. Subhanallah. Jangankan sampai bulan Ramadan. Sebentar ini kita selesai mungkin sekitar 6:30 atau jam 7. Jam 8-nya tidak ada jaminan kita masih hidup. Allahu Akbar. Sebelum saya lupa, Pak, makanya dari sekarang, Pak, diniatkan yang baik. Kata Imam Ahmad ketika menasihati anaknya, ya bunayya inwi khair fa innaka ma lazimta khair idza nawaital khair. Atau kama qala rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu wa karabih. Imam Ahmad ketika menasihati anaknya dan ketika anaknya meminta nasihat, maka beliau mengatakan, dan ini dinukilkan oleh para ulama kita berkaitan dengan kebaikan, wahai anakku, senantiasalah meniatkan yang baik, karena engkau akan senantiasa di atas kebaikan selama niatmu baik. Niatkan, Pak, ya Allah, uangku 10 juta, bismillah 1 juta buka puasa. Sudah niatkan, Pak, nanti buka puasa 1 juta. Ini kan itulah jiwa, Pak. Gejolak jiwa itu memang, makanya yang ditata di awal itu jiwa, Pak. Jiwa yang kuat, jiwa yang di atas takwa, yang lainnya ngikut saja. Ya Allah, uang saya 20 juta. Bismillah, 20 juta kita bawa kemana, masjid mana? Ini 20 juta nanti buka puasa. Niatkan, Pak. Niat yang baik. Ya Allah, kalau laku tanahku, ya Allah, saya mau umrohkah orang tuaku, Masya Allah. Niat yang baik zaman itu. Karena 2, niat yang baik itu motivasi untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, niat yang baik itu sudah dicatat kebaikan, meskipun antum tidak sampai melakukannya. Contohnya antum niatkan, ya Allah, kalau ada umur panjang, saya akan berpuasa 30 hari. Masuk 1 Ramadan antum meninggal, maka niat yang baik itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jamaah Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa futihat abwabul jannah, di bulan Ramadan Allah membuka pintu surga semuanya. Kesempatan kita untuk masuk surga, Pak. Saya mau tanya antum, antum di dunia letih atau tidak? Capek atau tidak? Pusing atau tidak? Suka menangis di dunia? Suka galau di dunia? Itulah dunia, Pak. Ustaz, banyaknya masalah Ustaz. Itulah dunia. Ustaz, kadang saya tidak makan. Itulah dunia. Ustaz, anak sering cekcok dengan keluarga. Itulah dunia. Apa antum cari di dunia? Dunia tempatnya kita diuji. Tidak ada sejengkal tanah yang kita berpijak di dunia ini kecuali ujian. Kaya antum diuji, miskin antum diuji. Bertakwa antum diuji, bermaksiat antum diuji. Antum mau cari apa di dunia? Mau kemana antum?
Ustaz, sampai kapan kita di dunia? Sampai antum masuk surga. Imam Ahmad ketika ditanya, mata roha, kapan kita istirahat wahai imam? Capek di dunia. Capek majelis ilmu, capek. Capek puasa, capek. Semuanya pak kita ini capek. Tidak ada roha yang Allah berikan di dunia kecuali roha yang berkaitan dengan iman dan takwa. Dan majelis ilmu seperti ini, itu namanya roha berkaitan dengan takwa yang Allah berikan dalam hati kita. Makanya kita rasakan kesejukan. Imam Ahmad ketika ditanya mata roha ya imam, kapan kita istirahat? Capek, letih di dunia pak. Jangan kira kalau orang kaya nggak capek, capek. Orang semakin banyak hartanya pak, semakin capek dia. Nggak ada itu orang ceritanya banyak duit, nyantai, nggak ada, demi Allah pak, demi Allah. Semakin banyak usaha, saya mau tanya antum, semakin banyak usahanya antum, semakin pusing banget. Urus karyawan, urus mesin, capek pak. Itulah dunia, semakin dikejar. Makanya dikatakan, ini banyak akwal ulama yang kita dapatkan. Orang yang mengejar dunia tidak lepas darinya 3 perkara. Hammuk lazim, pasti galau pak, galau otaknya, capek letih pikirannya. Apalagi pebisnis, capek dia. Bagaimana meningkatkan hasil, dipikirkan gaji karyawan. Kita pas sudah ngorok-ngorok di rumah, dia masih begadang pak itu. Saya punya teman, tidak usah sebut namanya, Ustadz juga, dia pemain travel. Kadang dia bilang, yang lainnya bilang, kadang Ustadz ngajak ngopi itu, mikir bagaimana omset, itu sampai jam 4 subuh. Saya bilang, subhanallah, ini sudah diperbudak dengan dunia ini. Yang awal-awalnya niatnya membantu orang beribadah, bagus niatnya. Lama-kelamaan, bukan lagi karena ibadah, ngejar ini pak, furus. Itulah syaitan. Jangankan pelaku maksiat, syaitan sudah banyak yang ditumbangkan orang-orang apa pak di Bani Israel di zaman kita, sebelum kita, orang-orang soleh pak. Hati-hati antum. Syaitan itu pak sudah apa pak, sudah profesionalismenya kuat, jam terbangnya sudah tinggi pak, itu syaitan. Sudah banyak orang-orang soleh yang dia tumbangkan. Awalnya dikit-dikit pak, tidak langsung jatuh. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit sampai dia kufur kepada Allah. Syaitan itu pak tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kita kufur. Alhamdulillah. Itu misinya pak syaitan sama kita. Syaitan tidak merusak harta. Syaitan tidak merusak apa yang kita miliki. Tapi syaitan itu ingin merusak apa? Keimanan yang kita miliki. Karena ini pak, fondasi pak. Iman itu pak. Syaitan tidak akan biarkan kita mati dalam keadaan iman kecuali kita kufur kepada Allah. Kemudian, apalagi yang dimiliki orang yang banyak usahanya, pasti capek pak. Tidak akan mungkin tidak. Kita akan capek. Makanya kalau kita ada rezeki, bersyukur pak. Makanya kaya kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW tentang kekayaan? Siapa yang di pagi hari mengasbah, siapa yang di pagi hari dia beriman kepada Allah, dia sehat, badannya sehat, ada makanannya di hari itu, maka itulah orang kaya. Meskipun kita tidak punya yang seperti fulan dan yang lainnya, tidak ada masalah. Tapi jangan terakhir Allah. Agar puasa kita bernilai takwa. Kata para ulama, sejatinya takwa itu dibangun di atas akhlak yang baik. Ini penting. Kenapa? Karena tanpa akhlak yang baik ini, mustahil orang bisa meraih derajat takwa. Mari kita bahas. 1. Orang yang berpuasa, tapi yang dipikirannya hanya berkaitan dengan seksiologi, pornografi, hal-hal yang berbau cabul,
Tidak ada pahalanya dalam puasanya. Apatah lagi Pak di bulan Ramadan, saya ingin ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah, hati-hati pegang HP di bulan Ramadan. Kenapa? Terkadang antum tidak klik, tapi muncul tiba-tiba Ustaz. Tidak kusangka itu Ustaz, muncul tiba-tiba. Dan kutindis kulihat nih. Ah, itu dia. Kadang kita tidak tindis tapi muncul. Makanya nasihat ana buat kita di bulan Ramadan, coba puasakan dulu pegang HP. Kalaupun pada pegang HP, jangan terlalu lama. Tapi kadang susah juga Pak ya. HP ini seolah-olah apa? Seolah-olah kebutuhan yang sangat pokok. Kalau tidak ada kotanya pasti pusing ki. Wifi siapa lagi yang kita mau pakai? Subhanallah. Maka Nabi SAW ingatkan kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Kalau puasa, puasakan syahwatmu. Terkhusus syahwat yang berkaitan dengan biologis. Nabi SAW katakan dalam haditsnya, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ujzi'u bi, was-siyamu junnah, wa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yaghfar." Kata Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Maka puasa itu milikku kata Allah, dan saya yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai tameng dari neraka. Maka apabila kalian berpuasa, maka jangan kalian melakukan yang namanya hubungan biologis. Jadi rafah di sini zaman rahmatullah adalah hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Ya termasuk pornografi. Termasuk pornografi. Dan sekarang ada memang propaganda orang Yahudi dan Nasara menciptakan sistem dalam media sosial, sekian detik muncul pornografi. Kenapa? Karena mereka tahu di antara perkara yang bisa merusak manusia adalah porno. Jadi kalau kita melihat di media sosial itu Pak, hampir semua iklannya, terkhusus iklan apa? Judul dan pinjol. Itu selalu identik dengan wanita. Ini tujuannya apa? Untuk merusak moral kita. Makanya kalau antum tidak merasakan nikmat sama istrinya antum, ya boleh jadi karena kita suka mata kita keluyuran di mana-mana. Naudzubillah. Karena nikmat dengan yang halal itu akan dicabut ketika orang yang mencari yang haram. Jadi kalau ada orang yang suka lihat-lihat yang haram, itu dicabut kenikmatannya dari istrinya. Dicabut yang halal. Supaya apa? Dia suka yang haram. Na'udzubillah. Nasallahu salamatan wa afiyah. Ini yang pertama zaman rahmatullah. Jadi kalau kita puasa, jangan sampai pikiran kita itu hanya yang berkaitan dengan seksologi, biologis. Mungkin kita bertanya, Ustaz, tidak bisa cium istri Ustaz di bulan Ramadan. Bisa tidak cium istri di bulan Ramadan? Jawaban rahmatullah. Nabi kita itu Pak, suami paling romantis. Dia suka cium kening istrinya. Antum pernah cium tidak keningnya istrinya antum? Jarang Ustaz. Nabi kita Pak, orang paling romantis di dunia ini. Masya Allah. Saking cintanya dengan istrinya, beliau sering mencium istrinya. Walaupun dalam keadaan berpuasa.
Tapi kalau antum, ya, kata para ulama, kalau ada orang yang apabila dia dikhawatirkan mencium istrinya sampai ke tingkat lanjutnya, lebih baik jangan hindari dulu. Kan begitu Pak ya? Karena ada orang itu bahaya si kontak. Jadi para ulama mengatakan tidak mengapa orang mencium istrinya di bulan Ramadan, duduk di sampingnya, oh ya, yang jelasnya dia bisa menahan hasratnya. Karena konsekuensi ketika antum bersetubuh di bulan Ramadan, dia di siangnya apa? Apa zaman Allah? Di antaranya adalah puasa. Sanggup antum itu? 1 bulan saja naremu, apalagi tambah 2 bulan. Subhanallah. Taib, ini yang pertama. Jadi kalau kita berpuasa Pak, Bapak Ibu sekalian, tinggalkan dulu syahwat itu. Syahwat. Makanya orang-orang soleh sebelum kita, mereka mengatakan, kami dulu menjaga puasa di masjid. Kenapa? Karena kalau di luar misalnya, subhanallah, apatah lagi antum di kantor. Sekarang Pak, kantor itu dihijab atau tidak? Di kantor Pak, sanksi. Ada juga sekolah Islam tapi nggak ada batasannya, masih campur baur. Ini bukan sekolah Islam, ini merusak Islam. Harus ada hijab. Jangan pernah merasa aman. Yang Allah katakan hati-hati. Fitnah yang paling berat buat laki-laki apa Pak? Fitnah apa Pak? Itu ngaku sendiri. Kalau uang mungkin afwan, ada jiwangku, tapi kalau perempuan kapan lagi? Subhanallah. Jangankan kita Pak, Nabi Yusuf saja alaihissalatu wassalam ketika digoda itu sudah ada hasrat. Kata Allah, andaikan dia tidak melihat kebesarannya Allah, terjatuh dalam zina. Itu Nabi Yusuf. Yang ketakwaannya tidak diragukan. Rasa takutnya dia kepada Allah tidak diragukan. Tapi bersamaan dengan itu, hampir saja kata Allah dia tergoda melakukan perzinahan, andaikan dia tidak melihat kebesaran Allah. Makanya nanti pada hari kiamat, orang yang diberi naungan pada hari kiamat apa? Di antaranya, laki-laki yang diajak berzina, dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Antum kalau diajak berzina, apa antum katakan? Kapan lagi? Wanita cantik lagi, orang kaya lagi. Subhanallah ikhwan, kesempatan. Tayyib. Di kantor itu Pak, nanti kita antum yang di kantor, kan kadang itu ada yang perempuan genit Pak, ya bukan laki-laki yang genit Pak. Sekarang banyak perempuan yang genit. Nah tahu dia ada istrinya orang, masih dia. Itu dia Pak. Subhanallah, inilah antum di kantor ya, kadang awal puasa menjaga, sibuk dengan ibadah. Hari 11 hari tidak nih. Sebagian orang puasa selingkuh. A'udzubillah. Sebagian orang berpuasa ya masih yang dipikirannya seks, otaknya seks. Walaupun tidak dilarang di malam hari. Sampai-sampai dikatakan orang soleh sebelum kita, kalau mereka tidak punya makanan dan minuman untuk membatalkan puasanya, mereka batalkan puasanya dengan apa? Dengan jima. Itu orang soleh sebelum kita. Saking tidak ada makanannya mereka, kalau mereka tidak punya makanan dan minuman, dan mereka pada saat itu mau berbuka, mereka berbuka dengan jima. Boleh Ustaz? Boleh. Tidak ada masalah. Tayyib. Karena sudah masuk waktunya untuk berbuka. Kecuali 1 menit sebelum masuk berbuka, tidak boleh. Sama dengan makan dan minum, tidak boleh. Batal puasa. Makanya kita hati-hati. Persoalan perempuan wanita, fitnah yang paling besar bagi laki-laki.
Banyak rumah tangga hancur karena perempuan menyelamatkan janda dengan menjandakan istri. Ini banyak tidak? Niatnya bagus, menyelamatkan janda. Tapi sayang menjandakan istri. Poligami itu Pak, ditimbang dia. Ditimbang, antum paham ditimbang? Sesuaikan dengan kemampuan antum. Dan sesuaikan dengan kondisinya antum. Kalau antum lihat dengan poligami hancur rumah tangganya antum, jangan. Walaupun batinnya antum menggebu-gebu. Naam, itu laki-laki Pak. Fitrahnya laki-laki apa? Suka dengan wanita. Dari sononya memang Pak. Zuina linnas hubbu syahwati minan nisa. Allah yang katakan laki-laki itu syahwatnya memang perempuan. Gak mungkin antum nikah karena bukan syahwat. Piti kanak-kanak. Ada orang nikah, gak maukah saya punya anak. Antum gak usah nikah kalau begitu. Nikah Pak, prioritas utamanya syahwat. Dan setelahnya syahwat. Makanya Nabi SAW katakan, siapa saja perempuan yang diajak oleh suaminya dan dia enggan, maka dilaknat malaikat sampai esok hari. Maka Nabi SAW katakan, kalau suamimu memanggilmu, meskipun apapun keadaanmu, tunaikan. Jangan main-main Pak, syahwat itu. Uring-uringan ke. Laki-laki itu Pak berat bertahan tanpa wanita, cerita mati. Makanya laki-laki tidak ada masa apanya Pak? Antum alhamdulillah syukur tidak dikasih masa iddah. Hanya perempuan yang dikasih masa iddah. Karena Allah tahu ini laki-laki cemeng dia. Gak bisa bertahan. Jadi tamati itu. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak menikah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Umar, perlu diperiksa dia. Laki-laki yang tidak menikah cuma dua kondisinya. Imam memang tidak ada uang panainya. Makanya antum bantu kasihan. Yang kaya-kaya ini tanya, punya yang kasihan temanku yang belum menikah ini. Tanya, ada uang panainya antum? Tidak ada, yang 10 juta, tapi kau nikah. Kasihan dia Pak, tidak punya. Kemudian yang kedua sakit. Yang sakit, yang tidak memang tidak mampu, jangan menikah. Haram hukumnya. Makanya hukumnya nikah itu fleksibel. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram bagi orang yang tidak mampu. Jangan kau menikah, kau solimi orang. Masya Allah, jazakallah. Ini Islam Pak luar biasa Pak. Mengatur segala sesuatunya supaya kita tidak rusak. Taib. Diajarkan syahwat, dididik syahwat di bulan Ramadan. Perutmu dan di bawah perutmu itu memang sering yang membunuhmu. Yang merusak orang apa Pak? Syahwat perut dengan di bawah perut. Makanya dilatih Pak. Makanya nanti di bulan Ramadan jangan terlalu banyak makan. Karena memang kita dilatih Pak. Melatih, mendidik diri kita supaya apa? Kadang syahwat perut merusak orang. Menipu pitina tipu-tipu orang. Minjam duit gak bayar. Kenapa? Mau makan Ustaz. Jangan, jawab. Subhanallah. Makanya antum yang punya utang berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan utang ini lunas sebelum mati. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan doa bagaimana kita menyelesaikan utang piutang. Baik. Kemudian yang kedua zaman Allah, antum bersabar sedikit. Yang kedua zaman Allah, agar puasa kita bernilai ibadah, itu ghibah dan perkataan dusta ditinggalkan Pak. Nabi SAW katakan dalam hadis yang tadi, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amam." Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta ketika dia berpuasa dan mengerjakan hal itu, maka tidak ada Allah butuhkan darinya puasanya. Ada orang berpuasa Ustaz tapi bohong, ada banyak. Jangankan puasa bale-bale, ada orang bersumpah nama Allah untuk berdusta supaya dia tipu orang. Ya, banyak kita saksikan. Juku kampang ini deng, juku anu ini deng. Sumpah deng kualle ku balik di pautere, padahal ikan 1 pekan yang lalu dikasih ke apa nyo? Kapuri. Supaya Nah itu dia. Supaya awet.
Tanya istri antum, sudah bagi kamu menikah lagi bapak? Demi Allah saya belum menikah, tapi istrinya 4 di luar sana. Ada orang pak, jangankan dia bale-bale menyebut nama Allah, dia bisa berdusta. Pinjam dulu uangmu, wallahi nanti saya bayar, wallahi. Kalau tidak percaya saya sudah sumpah kamu ini. Akhirnya kita kasih, dia menyebut nama Allah. Apalagi ikhwan, udah ngaji nih. Masya Allah, saya banyak masalah ikhwan. Ada yang ikhwan yang tanya, Ustaz, ada itu Ustaz teman saya titip madu sama dia. Dengan tujuan nanti pembayarannya setelah penjualannya. Jadi dikasih uangnya orang nanti setelah jual laku. Saya datang ke rumahnya, saya minta uang saya, Ustaz. Dia mengatakan, afwan, ana belanjakan uangnya antum ada kebutuhan, nanti saya bayar. Subhanallah, sejak kapan titipan jadi utang piutang? Ini sudah fatal. Antum paham tidak? Akad itu jelas. Muamalah dalam Islam jelas. Ini bukan utang piutang, ini perampokan. Antum ambil uangnya orang, antum belanjakan, antum katakan, saya pinjam dulu. Wih, gimana ceritanya? Banyak seperti ini, banyak ikhwan. Banyak orang rusak muamalahnya. Plus bersumpah dengan nama Allah. Ittaqillah. Kata Umar, jangan kau pernah lihat casingnya. Lihat cara dia bermuamalah. Muslim tidak dilihat dengan casingnya. Casing penipu. Bagus casingnya, pembohong. Jangan zaman tua. Jadi mukmin itu hidup dengan keberkahan. Miskin bersabar, zuhud. Saya kisahkan sedikit. Ya. Ustadz kita, guru kita, ini diceritakan oleh Dr. Syafi Reza Basalama. Ketika dia menceritakan, mudah-mudahan diizinkan. Sebenarnya saya takut menyampaikan ini. Masya Allah, seorang ustadz kita itu ketika meninggal, dia selalu berpesan sama istrinya untuk membersihkan badannya, karena dia mengatakan selalu banyak tamu saya yang mendatangi saya. Antum tahu tidak, orang-orang beriman ketika dia meninggal, apa? Malaikat datang kepada mereka, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Maka Ustadz ini mengatakan, Ustadz ini zuhud ketika hidup. Nah, betul, kita lihat zuhudnya luar biasa. Beliau itu ngontrak, punya rumah. Bahkan beliau mengatakan, apakah kita mati kalau ngontrak? Enggak. Antum jangan berkecil hati, jadi kontraktor. Setiap tahun kontrak sana, kontrak sini, tidak ada masalah. Yang penting antum bisa bayar. Hidup dengan zuhud, ikhwan. Lihat Nabi kita SAW, tidak ada makanan, beliau berpuasa. Ada makanan, beliau makan. Hidupnya enggak neko-neko. Hidup ini tidak ada pilihan, ikhwan. Tidak ada pilihan kecuali kita menjalaninya bismillah. Karena kadang syaitan ingin merusak antum. Oh, antum belum punya ini, belum itu. Jangan, ikhwan. Hidup zuhud, Nabi mengajarkannya. Dan Nabi mengapisasikannya. Antum kalau umroh, lihat bentuk rumah Nabi. Apa namanya itu kalau diperlihatkan kepada kita? Sketsanya apa namanya? Miniaturnya ya. Miniatur rumah Nabi itu kecil, Pak. Lihat rumah Nabi kita SAW. Sederhananya beliau dalam hidup. Kadang beliau sering menahan lapar. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Benar-benar manusia itu makhluk mengeluh. Semuanya dikeluhkan, tidak ada syukur-syukurnya. Dan itu yang diinginkan syaitan, karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiya asyakur. Sangat sedikit hambaku itu bersyukur. Makanya Ramadan itu melatih kita, melatih menjadi hamba yang menahan syahwatnya. Makan terus di pikirannya, seksual terus di pikirannya. Jangan Allah. Baik. Maka orang yang berpuasa itu harus menahan lisannya, tidak berbohong, tidak berdusta,
Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada qawla zur wal amalu bil falaysa lillahi haja fi ayyadha ta'amahu." Siapa yang berpuasa dan tidak mampu untuk tidak berbohong. Artinya kalau tidak berbohong, tidak hidup, tidak afdal hidupnya. Naudzubillah. Nasallahu salamatan wa afiyah, maka baginya tidak ada urusan Allah kecuali dia hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya, termasuk ghibah, Pak. Ya, ghibah, ya, ibu ummah, ada ibunya di belakang. Ya, kadang ghibah itu tidak diawali dengan menceritakan orang. Kadang beli sayur, ujung-ujungnya apa? Ghibah. Sama dengan ikhwan, kumpul di warkop, ujung-ujungnya minum kopi, di tengah perjalanannya cerita akan orang. Ghibah. Makanya nanti kalau Ramadan, Pak, jangan suka ngumpul-ngumpul. Kadang kita ngumpul-ngumpul, keceplosan di daya, ceritakan sing orang. Pulang begini, alhamdulillah mau buka puasa, alhamdulillah mau buka puasa setelah ghibah. Innalillahi. Puasa, Pak, lisan. Ya, jangan ceritakan kejelekan orang besar, Pak. Ya, itu diantara dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ganjar nanti pada hari kiamat. Maka diantara kalau kita ingin kualitas ibadah kita kepada Allah baik, tinggalkan ghibah. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, di antara perkara yang dilarang dalam berpuasa adalah al-wisal fil shaum, menyambung puasa. Makanya kita dianjurkan, Pak, kalau bersahur, sahur itu diapakan, Pak? Diakhirkan atau disegerakan? Diakhirkan. Biqadri 50 ayah. Dengan jarak antara sahur dengan azan berapa, Pak? Para sahabat mengatakan biqadrina 50 ayah. Coba lihat para sahabat. Sampai sahurnya saja mereka lihat Nabi. Nabi itu sahur jam berapa? Mereka lihat Nabi SAW bagaimana sahurnya. Maka mereka membaca Quran, menunggu sampai mau menjelang subuh. Itu antara sahur dengan menjelang subuh sama dengan orang membaca 50 ayat Quran. Artinya apa? Sahur itu sunnahnya diakhirkan. Supaya apa? Setelah sahur dia mau tidur lagi. Jangan kembali kau tidur. Setelahnya bisa sholat subuh, zikir, bacaan Quran. Ada orang ekstrim. Dari tidur, dia sudah sahur. Sampai jam 12 siang, dia sholat duhur. Plus sholat subuh. Dan seterusnya. Baik. Kemudian ketika kita berbuka, diakhirkan atau dipercepat buka puasa itu, sebenarnya dipercepat itu bahasanya perlu kayaknya direvisi, karena kalau percepat berarti antum ada sekian detik antum belum, artinya berpuasa tepat pada waktunya. Nah, itu sebenarnya bukan dipercepat, karena kalau dipercepat itu artinya kadang bukan anunya. Ya, sebagian para ulama mengatakan takjil itu maksudnya disegerakan, ya, disegerakan. Artinya jangan ditunda. Kenapa? Zaman Allah kata Nabi SAW, orang itu senantiasa berada di atas kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Artinya apa? Dalam Islam itu, Pak, tidak dikenal puasa disambungi lagi puasa. Jangan. Karena ada orang ekstrim nanti tengah malam baru berbuka. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, zaman rahmatullah, kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini, annal maqsuda min as-siyam, annal maqsud min as-siyam as-samu binafsi ila al-manzilati allati arada Allah Ta'ala, binafsi ila al-manzilati allati arada Allah Ta'ala. Jadi tujuan puasa adalah tujuan yang Allah inginkan. Antum paham tidak? Jadi tujuan kita berpuasa adalah untuk menggapai tujuan yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Bukan karena antum ingin diet, bukan, itu tujuannya antum itu. Bukan karena apa? Karena malu dilihat mertua tidak berpuasa, masa satu rumah tangga itu berpuasa, tidak. Bukan itu. Tujuannya kita berpuasa, Pak, adalah karena untuk mendapatkan apa yang Allah inginkan dari puasa kita. Yaitu apa? La'allakum tattaqun, supaya kau puasa itu kau bertakwa. Tidak ada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesimpulannya, anna tahqiqa makna taqwa la yakunu illa bil iltizam bimakarimil akhlaq wal bu'd an sayyi'ih. Bahwasanya tidak akan mungkin didapatkan derajat takwa dalam berpuasa kecuali kita berpegang teguh dengan akhlak yang mulia.
Jadi pembahasan kita tidak boleh ghibah, tidak boleh rafas, tidak boleh kita hal-hal yang berhubungan dengan seksologi. Itu semuanya apa? Akhlak jelek. Itu yang dihilangkan dari puasa kita supaya puasa kita berkualitas. Kalau kita berpuasa tapi masih otak kita berkaitan masih dengan hal-hal yang pornografi, masih kita suka bohong, masih kita suka menyakiti orang lain, itu bukan puasa. Itu bukan hakikat puasa. Karena hakikat puasa adalah untuk membakar dosa-dosa kita, bukan untuk menambah dosa. Paham? Tayyib. Kemudian yang ketiga, zaman Allah, muhyati shaum, di antara perkara-perkara yang bisa merusak puasa adalah rafath, jima, tidak mampu menahan hasrat seksologi, wa huwa kama qala Ibnu Hajar fil Fath, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian di antaranya yang dilarang berpuasa agar puasa kita ini bernilai takwa adalah khisam, jangan suka berkelahi, Pak. Jangan suka bertengkar, apalagi di media sosial. Kadang orang tidak bisa menahan jarinya. Ya, di media sosial. Ya, Masya Allah Pak, kita dilatih diri kita Pak, bagaimana untuk tidak suka marah-marah, tidak suka berkelahi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa dan ada orang yang ingin mengajak berkelahi, dijawab tantangannya Pak atau tidak? Kata Nabi SAW, katakan kepadanya, saya berpuasa. Pasti dia bilang, ya malakku pasti ya. Sebentar saya tunggu habis puasa, habis buka kita berkelahi. Jangan. Jadi kita berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Kemudian jangan suka merendahkan orang lain, mengejek orang lain. Ini semuanya akhlak-akhlak yang buruk. Jadi kalau kita masih mengamalkan akhlak-akhlak buruk dalam berpuasa, maka puasa itu bukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman Allah yang menghiyati saum, di antara perkara yang dilarang dalam berpuasa dan merupakan sebab tidak mendapatkan derajat takwa ketika berpuasa adalah al-qublah, mencium istri atau menjima istri secara langsung bagi orang yang tidak bisa menahan hasratnya. Tapi kalau antum bisa menahan hasratnya antum, misalnya kebiasaannya seorang suami itu keluar rumah pasti cium istri ya, biasanya. Tapi saya tidak begitu, Ustaz. Keluar-keluar saja tanpa izin, masuk dan keluar rumah tanpa izin. Tapi kalau kebiasaannya antum sebelum keluar rumah cium istri, keningnya misalnya, mak saya jalan dulu mak ya, I love you, dadah. Antum begitu tidak? Boro-boro, Ustaz. Nah, maka tidak mengapa selama antum bisa menahan hasratnya. Kemudian yang terakhir zaman Allah, di antara perkara yang tidak dibolehkan ketika berpuasa adalah terus-menerus berpuasa dan tidak buka-buka. Ini banyak orang nantinya diet, Pak. Nanti mereka itu tidak buka-buka, bukannya satu teguk air, kemudian dia lanjut lagi puasa besok. Ini juga sebenarnya tercelah, ya, walaupun dia membatalkan puasanya demikian. Tapi jamaah Allah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya agar puasa yang kita lakukan bernilai takwa. Itu yang kita inginkan dalam puasa kita, bukan hal-hal yang lainnya yang sifatnya pribadi dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.